Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala talabil ilmi wa nas'aluka ya rabbana ilman nafi'ah. A'inna ya rabbana ala al-amali bil ilmi wa taqabbal ya rabbana minna salihal a'mal. Allahumma ya rabbana ahsyurna yawmal qiyamati ma'zumrati al-ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du, yang sangat kami cintai, kami muliakan para penuntut ilmu dimanapun Anda berada, para santri, murid yang merindu ridho Allah, pencari ridho Allah, baik yang saat ini berada di majlis ini atau para santri dari pondok pesantren manapun. Selamat kami ucapkan kepada Anda. Telah Allah pilih para santri semuanya ini untuk menjadi santri. Ini pilihan Allah untuk menjadi wasiatnya Rasulullah. Semoga Allah memudahkan kalian semua, wahai para santri, anak-anakku semuanya khususnya ini. Para santri, semoga Allah mudahkan kepada kalian semua di dalam menuntut ilmu, memudahkan mengamalkan ilmu dan menerima amal kalian semuanya. Baik, kita belajar di bawah bimbingan Imam Haddad dengan kitab Adab Sulukil Muridnya, yang kita sudah sampai kepada fasal berikutnya. Faslun, fasal. Wa 'alal muridi, bagi seorang santri, al-murid, santri mencari ridha Allah. Kalau santri tidak mencari ridha Allah itu sangat rugi. Tidak akan mencium bau surga. Kalau orang mencari ilmu bukan karena Allah, lam yajid arfal jannati, tidak akan bisa mencium bau harumnya surga. Salah niat, maka benahi niat. Maka benar-benar setelah itu menjadi seorang murid santri yang sesungguhnya. Ayyajtahidah, hendaknya ia bersungguh-sungguh fi kaffi jawarihi, menjaga anggota tubuhnya anil ma'asi, dari segala kemaksiatan, wal athami, dan dosa-dosa. Menjaga dari segala kemaksiatan dan dosa-dosa. Wala yuharrik syai'an minha, pastikan jangan engkau gerakkan salah satu dari anggota tubuhmu illa fi ta'atin, kecuali di dalam ketaatan. Ada matamu, ada telingamu, ada lesanmu, ada tanganmu, ada kakimu, yang mereka punya gerak masing-masing dan punya tugas masing-masing. Tangan punya tugas untuk memegang, jangan engkau gunakan tanganmu untuk memegang kecuali yang halal. Mata tugasnya memandang, jangan kau arahkan matamu kepada sesuatu yang haram untuk dipandang. Dan begitu seterusnya. Sebagai seorang murid harus memperhatikan sisi ini. Jangan hanya belajar mengandalkan kecerdasannya, tapi kemaksiatan tidak pernah ditinggalkannya. Susah ilmu untuk didapat. Mungkin dia bisa menghafal, akan tapi hanya sekedar hafalan. Keberkahan ilmu bukan dari situ. Bukan dari kecerdasan, akan tapi keberkahan ilmumu adalah
dengan kedekatanmu kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itulah yu'allimukumullah, Allah akan berikan ilmu ladunni. Dan bertakwa kepada Allah ya tadi ditandai seorang santri sangat takut melakukan dosa. Makanya kalau orang bertakwa kepada Allah yang ngajar langsung Allah ilmu ladunni. Jadi ilmu laduni ciri pertama yang paling tampak dari seorang santri, dia itu paling menjauhi maksiat. Kalau seorang santri paling menjauhi maksiat, dia sangat mudah untuk mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah, tiba-tiba dia faham. Seorang ustadz mengajarkan satu hadis dengan satu pemahaman. Cuman karena dia adalah santri yang bertakwa, takut dosa, dia bisa memahami 10 dari omongan gurunya. Ini kuncinya di sini. Maka jangan meremehkan urusan dosa. Jangan mengandalkan kecerdasanmu, tidak. Banyak cerdas orang-orang hebat dengan kecerdasannya, tapi tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat. Maka ini jauhkan anggota tubuhmu dari bermaksiat. Maksiatnya macam-macam. Ada tangan mengambil langkah kaki kemana. Wala ya'malu biha, dan hendaknya seorang murid itu tidak menggunakan, tidak bekerja, tidak berbuat biha dengan anggota tubuhnya illa syai'an, kecuali sesuatu, mengerjakan sesuatu ya'udu yang akan kembali alaihi kepada murid tersebut, kepada santri tersebut, naf'uhu, manfaatnya fil akhirat, di akhirat. Kalian semuanya datang ke pesantren untuk mencari akhirat. Maka hendaknya kalian harus sadar, jangan gerakkan anggota tubuhmu kecuali akibatnya nanti kebaikan di akhirat. Terus dihadirkan kesadaran ini. Allah, kalau sudah seorang santri semacam ini, mereka itulah yang akan dapatkan ilmu melampaui daripada gurunya sekaligus. Maka jangan mengentengkan urusan dosa. Na'udzubillah, para santri. Para santri, jaga semuanya. Lesanmu, jaga matamu, jaga syahwatmu, jaga semuanya. Maka kalau kita sudah menjaga, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Wal yubalik, dan hendaknya benar-benar serius. Wal yubalik, hendaknya dia benar-benar serius. Fi hifdzil lisani, di dalam menjaga lisanmu, lidahmu. Jangan kau gunakan untuk berdusta. Maka nanti kalau biasa berdusta akan jadi ustadz pendusta, pembohong. Jangan biasa dengan kalimat jorok. Jangan biasa dengan kalimat kotor. Lesanmu jauhkan dari itu semuanya. Akan tapi seorang murid hendaknya menghiasi lesannya dengan zikir kepada Allah, membaca hadis Nabi, kalimat-kalimat hikmah. Lesanmu, lesan murid, lesan santri yang sesungguhnya. Fa inna jirmahu saghirun wa jurmuhu kabirun. Sebab mulut itu kecil bentuknya, tapi gede dosanya. Kalau perang pun gara-gara mulut. Mulut yang kecil bisa menjadi perang dunia. Maka hendaknya kalian jaga. Hati-hati penuntut ilmu, urusanmu dengan Allah. Kullu kalam ibni Adam alaihi lalah. Semua yang diucapkan anak Adam itu adalah akan ada hitungannya di akhirat, akan jadi musibah di akhirat, tidak menguntungkan. Illa zikrullah, zikir kepada Allah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari, dan memerintahkan kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Semua yang diucapkan oleh seorang hamba enggak ada gunanya kecuali tadi, ada zikir di dalamnya untuk amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Mengajak kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Selain itu adalah akan ditanya oleh Allah. Dan kalau orang sudah bisa menjaga matanya, menjaga lesannya, menjaga telinganya, menjaga anggota tubuhnya, maka dia akan menemukan keindahan. Karena dia semakin kenal Allah. Setiap kali menjaga matanya ingat ridho Allah, setiap menjaga telinganya ingat ridho Allah, sehingga dia akan menjadi orang yang bahagia. Wal yakuffahu, hendaknya ia menahan mulut lesannya tadi, anil kadhibi, dari berdusta. Para santri mungkin akan jadi penceramah. Penceramah itu paling berat, harus menjaga lesannya dari berdusta. Kalau orang mengajar kitab di meja begini mungkin membaca, menjelaskan, selesai.
Dan kalau orangnya bisa berdusta, menjelaskan sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau sudah berceramah kadang boleh berdusta, berbohong. Hati-hati. Na'udzubillah. Amanat. Kalau orang sudah bisa berbohong, sudah akan dicap sebagai seorang pembohong. Awas santri jangan biasa berbohong, hati-hati. Jaga lesanmu dari berdusta, wal ghibah, dan dari menggunjing orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Semua dari kita punya kejelekan dan kesalahan, maka orang hebat adalah yang bisa menutup kesalahan orang lain. Jangan senang kau mengetahui aibnya saudaramu dan sahabatmu. Awas, hati-hati. Ada orang begitu mudahnya melihat aibnya orang, tapi susah dia melihat aib dirinya sendiri. Menggunjing, ngomongin kejelekan orang, ngomongin sesuatu yang orang itu gak senang jika mendengarnya. Menggunjing seseorang, hati-hati. Dan ini tidak hanya berlaku pada orang bodoh. Seorang alim pun juga biasa menggunjing. Sampai dikatakan al-ghibatu, kata Imam Ghazali, hati-hati hai para penuntut ilmu, kalian semua akan jadi ustadz, tapi hati-hati jangan masuk golongan ustadz yang pernah diwanti-wanti oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali takut ustadz apa itu? Ustadz-ustadz yang enggak benar, yang camilannya apa? Fawakihnya, buah-buahannya apa? Al-ghibatu fakihatul fuqahai. Yang namanya gunjing itu bisa menjadi camilannya ahli fikih ulama. Kelihatannya pengen amar ma'ruf nahi mungkar, tapi gunjing ustadz sebelah. Paling asik ngomongin kejelekan ustadz. Karena dibarengi dengan hasud juga itu. Benci dengan ustadz sebelahnya, dengan benci dengan tetangganya, bahkan benci dengan sahabat seperjuangannya. Na'udzubillah. Maka berangkat kalian menata lesan kalian dan tidak berdusta dan tidak menggunjing, aman nanti. Kalaupun mungkin kita punya permasalahan dengan seseorang, ada emosi, kita manusia marah, tapi tidak harus kita keluarkan dalam bentuk gunjingan. Biarkan di dalam hati. Kita doakan dan doakan orang yang bermasalah kepada kita dengan doa-doa kemuliaan. Selesai. Wasairil kalamil mahdhuri, dan jauhkan lesanmu dari segala pembicaraan mahdhur yang diharamkan. Ngomong jorok, ngomong kotor yang diharamkan. Walyakhtaris, hendaknya ia menjaga, seorang santri menjaga lesannya minal kalamil fahishi, dari kalimat-kalimat yang keji. Kalimat keji, kalimat jorok yang mengarah kepada kekejian, mengarah kepada perzinaan, mengarah kepada kehinaan. Wa minal haudhi fi ma la ya'nihi, dan dari membicarakan sesuatu yang ia tidak mengerti. Sekarang zamannya orang harus berkomentar biarpun bodoh. Repot ini, harus ngomong. Kalau tidak mengerti, diam. Sudah selesai. Kalau tidak tahu, ya sudah diam. Seorang alim besar, Syahid Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau orang besar. Suatu ketika beliau berdiskusi dengan seorang filosof. Dan Dr. Buti waktu itu masih muda. Di saat berdiskusi dengan filosof tersebut, filosofnya berkata, kamu diskusi dengan aku pakar falsafah. Apakah kamu punya dasar-dasar ilmu falsafah? Padahal Dr. Buti dengan kealimannya, beliau mengakui dengan ketawaduannya, menyadari, mohon maaf, saya tidak mempelajari ilmu falsafah secara detail dan khusus. Mengaku. Berarti diskusi nggak bisa dilanjutkan, saya tidak mengerti. Ngaku. Akhirnya beliau sampai belajar dan belajar sampai beliau menulis buku namanya Naqdu Awhamil Madah Al-Jadaliyah, satu buku falsafat dia tulis, baru berani duduk. Jadi jangan sok tahu. Kalau nggak tahu ya sudah nggak tahu. Jangan sok tahu, sudah nggak tahu ya sudah. Kemudian yang nggak penting jangan diomongin deh. Omongan nggak berguna.
Jadi upayakan omonganmu itu selalu bermanfaat untuk akhiratmu nanti. Allah. Kalau seorang santri bisa menjaga begini, wah hebat dia. Semuanya dijaga dari dosa. Allah akan beri ilmu namanya ilmu ladunni, ilmu yang dia tidak belajar akan tapi Allah beri langsung. Ilhamnya para ulama. Gurunya Imam Ghazali tidak ngira Imam Ghazali kayak begitu. Tapi karena ketulusan di saat menuntut ilmu, Allah beri ilmu yang tidak ada pada gurunya. Sehingga seorang murid bisa saja melampaui gurunya, dan itu syarat dari baginda Nabi. Rubba muballaghin aw aminas sami. Alangkah banyaknya murid melampaui gurunya dari kebenaran saat menuntut ilmu. Jauhi kemaksiatan anak-anakku semua. Akan mengucur ilmu. Wa minal khawdi fi ma la yanihi, dan jangan kamu bicara yang enggak berguna. Wa illam yakun muharraman, biarpun enggak haram, enggak penting, jangan dibicarakan. Sudah. Hati-hati, banyak orang yang kerjanya ngerumpi, ngomong sana ngomong sini. Hati-hati. Jangan dekat-dekat, kamu akan ke bawah. Karena ngomong-ngomong seperti itu banyak ngomong yang tanpa ada guna. Ngomong yang enggak manfaat, orang yang banyak ngomong yang enggak manfaat itu fa innahu yukassil qalba, mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Kalau sudah hati keras, susah menerima kebenaran. Wa yakunu fihi, dan juga yang namanya ngomong enggak berguna tadi. Doyaul waqti, membuang-buang waktu, nyia-nyiakan waktu. Waktumu sia-sia. Bal yambahi lil muridi, akan tapi soyogianya bagi seorang murid alla yuharrik lisanah, hendaknya tidak menggerakkan lesannya. Seorang santri hendaknya tidak menggerakkan lesannya illa bitilawatin, kecuali untuk membaca Al-Qur'an. Penghafal Quran, dengar. Au dzikrin, au berzikir, atau berzikir kepada Allah. Au nushil muslimi, atau menasihati saudaranya yang seagama. Wa amrin bima'rufin, atau mengajak kepada kebaikan. Au nahyin an mungkarin, atau menghentikan kemungkaran. Jadi orang cerdas itu begitu, tidak akan ngomong kecuali yang berguna ini. Boleh ngomong selain itu semuanya lah, bukan urusan agama, tapi au syai'in min hajatid dunyahu, atau bicarakan sesuatu untuk hajat dunia, tawar-menawar dan mereka selesai sudah, ya sudah. Allati yasta'inu biha ala akhrahu, yaitu dalam upaya mencari dunia untuk bekal di akhirat, untuk bekal beribadah. Boleh, karena di rumah ada anak, dia harus membiayai anak, maka dia bertransaksi jual beli. Maka di saat jual beli dia to the point, artinya tawar-menawar, selesai. Boleh, biarpun itu bukan zikir, bukan Al-Quran, dan bukan nasihat, bukan amar ma'ruf nahi munkar, akan tapi untuk hajat. Dan hajatnya dunia tapi untuk akhirat. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan telah berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu kalam ibni Adam alaihi lalah, tadi sudah kita sampaikan. Semua omongan anak Adam itu adalah lah, alaihi, ada hukumannya bagi anak Adam tersebut. Lalah, bukan sebuah pahala. Jadi omongan ini selalu ada hisabnya dan pahit nanti, bukan sebagai pahala. Illa zikrullah, kecuali digunakan untuk berzikir kepada Allah. Wa amrun bima'rufin aw nahyun an munkar, atau amar ma'ruf dan nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Wa alam, ketahuilah para santri, anna sam'a wal basara babani maftuhani ilal qalb. Kita tahu yang terpenting dalam diri kita adalah hati. Wa'lam, ketahuilah wahai santri, anna sam'a, pendengaranmu, wal basara, penglihatanmu, sam'a, pendengaranmu, wal basara, penglihatanmu, itu babani, dua pintu, maftuhani, yang terus kebuka.
menuju ilal qalbi, ke hati. Kalau orang tercipta tanpa penglihatan dan tanpa pendengaran, maka nggak akan muncul dengki di dalam hatinya. Orang yang terlahir dalam keadaan tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, nggak akan ada punya kebencian. Sebab benci yang subur di hati karena kita dengar kalimat-kalimat kebencian. Karena kita mendengar maka terasa di hati. Kalau kita bisa menjaga telinga ini, maka hati akan terjaga. Apa artinya kita membersihkan sebuah kamar? Kamar kita bersihkan dari debu dan sebagainya, tapi pintunya kita buka. Ya berdebu terus, tutup pintunya, bersihkan dalamnya. Kita membersihkan hati tapi telinganya dengar semua. Makanya hari ini lebih berat lagi membersihkan hati. Kenapa? Di saku kita ada handphone yang kita bisa dengar berita sana sini. YouTube segala macam, Masya Allah. Tapi kalau kalian sebagai santri menjauh daripada itu semuanya, Masya Allah, mudah, hati bersih, aman, pikiran tenang. Yasiru ilai kullu ma yadkhulu minhuma, akan menuju ke hati semua yang masuk lewat telinga dan mata, masuknya ke hati. Wa kam min syai'in yasma'uhul insanu, alangkah banyaknya sesuatu yang didengar oleh manusia, yarahu, atau yang dilihat oleh seseorang, mimma la yambahi, dari hal yang enggak pantas. Kadang kita dengar sesuatu yang tidak pantas itu hanya sekedar selintas mendengar. Kita memandang sesuatu yang tidak boleh dipandang, sepintas dia memandang. Tapi yasilu minhu atharun, akan tapi telah sampai ke hati athar, pengaruh, ilal qalb, ke dalam hati. Melihatnya sepintas, tapi ternyata susah. Ta'asar akan menjadi tak suruh, akan susah. Izalatuhu, dihilangkannya, susah dihilangkan. Gara-gara dengar sesat, gara-gara dengar temannya ngomong, tahu enggak kamu apa? Teman kita yang namanya itu, yang dia paling jago, paling hebat di kelas itu, tahu enggak? Astagfirullah, dia begini. Gara-gara kita dengar tuh, hati kita jadi suudzon. Kenapa dia juara terus? Tahu enggak? Wah, dia suka nyontek, dia suka gini. Karena kita dengar, gara-gara dengar kita suudzon kepada seseorang, rusak hati kita. Maka telinga dijaga. Makanya kalau perkumpulanmu itu perkumpulan yang suka ngomongin orang lain, berarti kamu memang ingin ngotori hatimu sendiri. Kalau perkumpulanmu adalah perkumpulan yang menjadikan matamu haram, berarti engkau ingin mengotori hatimu sendiri. Pilih perkumpulanmu yang baik. Pulang ke rumah, bergaul dengan siapa di rumahmu, nonton televisi, tontonan apa yang kau lihat. Orang dengan kekotoran matanya, kotoran hati, kotor hatinya. Nonton yang tidak baik terus, ingin lihat yang tidak baik. Perlahan demi perlahan kotor hatinya. Fa innal qalba, sebab yang namanya hati itu sari'ud ta'athuri, mudah terpengaruh oleh apa yang dipandang dan apa yang dilihat. Bikulli ma yaridu alaihi, yang namanya hati akan mudah terpengaruh apapun yang datang kepadanya. Yang yarid, sesuatu datang ke hatinya melalui telinga dan pandangan. Maka kalau orang bisa menjaga mata dan telinganya, maka istimewa dia, nggak ada dengki, nggak ada benci, yang adanya hanya kasih sayang. Wa idza ta'athara bi syai'in ya'suru mahwuhu anhu, kalau hati itu sudah terpengaruh dengan cerita seseorang, suudzon, prasangka buruk, atau mata ngelihat sesuatu yang haram, akhirnya terus terbayang-bayang. Zaman ini zaman rusak, ngelihat aurat, film, gambar nggak pantas, ngelihatnya sepintas. Waktu browsing di internet akan tapi pengaruhnya terus. Na'udzubillah, gara-gara mata ngelihat. Itu bukan yang menekuninya lain lagi, bukan nekuni sengaja ngelihat gambar-gambar nggak pantas. Ini ngelihat sepintas doa saja mengganggu kok. Dan akan hilang beberapa hari, mungkin setelah kita istighfar terus akan hilang. Hati-hati, makanya jaga matamu kalau melihat internet, hati-hati. Falyakunil muridu, dan hendaknya seorang murid itu harisan,
sangat bersemangat ala hifdzi sam'ihi, untuk menjaga pendengarannya, wa basarihi, dan penglihatannya, mujtahidan, dengan bersungguh-sungguh, fi kaffi jami'i jawarihi, dengan menjaga seluruh anggota tubuhnya, anil athami, dari segala dosa, wal fuduli, dan hal-hal yang enggak penting, fudul. Wal yahdar, hendaknya waspada, minan nadhari, dari melihat, bi'ainil istihsani, dengan pandangan kagum. Ihtisan itu menganggap hebat, kagum. Ila zahratid dunya, dengan gemerlapan dunia, wa zinata, dan kehiasan dunia. Fa inna zahiraha fitnatun wa batinuha ibratun. Yang namanya dunia itu adalah gebiarnya adalah fitnah. Tapi kalau melihat di balik itu namanya ada ibrah. Jadi kalau kita melihat dunia itu dengan dua pandang, kalau kita mandang dunia dengan gebiar, dengan melihat zahirnya saja kita akan terkagum, itu fitnah. Menjadilah korun-korun. Tapi kalau kita melihat dunia itu hikmah, kita faham hikmahnya, ibrah adalah pelajaran. Dunia, kekayaan si fulan akan runtuh, Fir'aun pun berakhir dari kejayaan kerajaannya, Qarun pun hancur bersama kekayaannya. Terus kalau kita berpikir begitu, lihat di balik itu semua ibrah, ada pelajaran. Tapi kalau melihat dunia dengan zahirnya, gemerlap, oh mobil enaknya, rumah megah, maka akan tersiksalah seorang hamba tersebut, sehingga sepanjang hidupnya akan capek, karena belum tentu dia mendapatkan jatah kaya. Bahkan di saat dia menjadi orang kaya pun, karena di hatinya sudah rusak, dikuasai dengan ketamaan, dia tidak akan puas dengan kekayaan sebesar apapun yang Allah beri. Seperti yang disabdakan Nabi, ada seorang itu kalau seandainya orang tamak itu, kalau seandainya mendapatkan satu lembah emas, dia menghendaki lembah yang kedua. Kalau dikasih lembah emas yang kedua, dia minta yang ketiga, dan dikasih lembah emas yang ketiga, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai mulutnya makan tanah. Sama orang kaya yang tidak kenal Allah, dia akan terus terbudaya, ngejar kekayaannya, sementara waktu mati kekayaannya tidak dibawa semuanya. Rugilah mereka. Maka jadilah orang kaya yang selamat, diberi oleh Allah kekayaan, banyaklah berderma. Lah orang yang berderma itu tidak melihat dunia sebagai dohirnya. Kalau dohirnya kan diberikan kepada orang, rugi. Ngapain saya kerja capek-capek saya berikan orang? Itu kan dohirnya. Tapi dia melihat batinnya, di balik harta ini ada tanggung jawab besar di hadapan Allah, maka akan aku dermakan, aku jadikan sedekah agar bermanfaat di masa depan, di akhiratku nanti. Inilah anak-anakku semuanya, para santri dimanapun kalian berada, ya, jaga anggota tubuhmu dari maksiat. Ingat, ilmu adalah nur, kata Imam Syafi'i. Sakautu ila waki'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu, kata Imam Syafi'i, kepada guruku Imam Waki tentang jeleknya hafalanku. Kita pengen tahu hafalan Imam Syafi'i jelek itu kayak apa sih? Imam Syafi'i itu kalau membaca lembar kanan itu ngelirik ke kiri, kirinya masuk, langsung hafal. Sehingga kalau membaca harus begini satu-satu itu, biar nggak campur. Akan tapi yang dimaksud jelek hafalannya itu adalah masalah batinnya. Orang bisa hafal dengan otaknya tapi tidak bisa diingat dengan hatinya. Maka Imam Syafi'i perlu itu, fa arsyadani, kemudian guruku mengajari, memberikan petunjuk kepadaku, ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa begitu? Fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu adalah cahaya yang Allah berikan dan tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang baik, dan tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka jauhilah kemaksiatan, akan dapatkan nur, ilmu dari Allah. Syahwatmu jaga, ingat Allah, zikir, ingat Rasulullah. Jangan diumbar syahwat. Makan yang halal. Kalau bukan milikmu jangan kau makan, wahai santri. Jangan budaya jelek Anda terus ikut-ikutan. Gosip haram. Jangan pakai sandal kecuali sandalmu sendiri, jangan pakai pulpen kecuali pulpenmu sendiri, jangan mencatat catatan kecuali di bukumu sendiri. Semua sendiri, jangan pakai bangku kecuali bangkumu sendiri. Biasakan seperti itu. Karena biasa dengan amanat, karena ke depan akan menjadi ulama gede, dapat amanat besar.
kalau dari saat menuntut ilmu tidak bisa menjaga amanat, maka di saat besar pun gak akan bisa diberi. Ingat ini, anak-anakku, biarpun sepele amanatnya, tolong pegang pulpen ini, bawain. Kalau nggak bisa serahkan. Mohon maaf saya tidak bisa membawa karena saya takut lupa. Tapi iya diam, biarpun urusan pulpen maka akan menjadi besar nanti. Makanya kadang kepada anak-anak yang urusan amanat itu, kenapa kita marah? Sebenarnya kita melatih. Karena bahaya sekali orang kalau trader dengan amanat itu. Ditugasi begini, dimintai tolong begini, lupa. Wah, nggak bisa begitu dong. Itu bagian daripada amanat. Kalau tidak bisa katakan nggak bisa, wallah alam, mohon maaf ya akhi, saya nggak bisa jaga. Saya akan pergi, katakan. Iya. Akhirnya nanti orang gila tahta, gila pangkat, gila kepercayaan, semuanya amanat diterima, nggak bisa jalankan karena sudah biasa nggak amanat. Maka anakku, kenapa kok punya marah kepada orang-orang yang kadang-kadang urusan tidak besar permasalahannya, tapi karena marah? Karena ini adalah membiasakan untuk amanat. Membiasakan amanat itu penting sekali. Ya, ini saja anakku semuanya. Semoga Allah memberikan pada kalian ilmu yang manfaat ya. Mudahkan dalam menuntut ilmu. Allah mengampuni orang tua kalian. Allah mengampuni guru-guru kita semuanya. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan guru-guru kita, kita dengan murid-murid kita di surga bersama baginda Nabi. Dan semoga Allah mudahkan urusan orang tua kalian, memberikan kemudahan dalam urusan dunia akhirat, rizki halal penuh berkah, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala penyakit wabah, dan semoga Allah SWT menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, jauh dari fitnah, panjang umur, sehat afiat, berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah.